Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul ta'ala fi qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Shadaqallahul adzim. Hadirin pemirsa Buletin Aptikom yang berbahagia. Alhamdulillah sekali lagi kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan langkah-langkah bagi kita, meringankan hati kita untuk senantiasa dihadirkan ataupun didudukan di dalam majelis-majelis yang berisi kebaikan-kebaikan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan baginda Rasulullah adalah sebagai nabi yang terakhir. Selepas beliau tidak ada lagi nabi di tengah-tengah kita. Sehingga walaupun bagaimana rusaknya umat di akhir zaman ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan turunkan lagi nabi dan rasul di tengah-tengah kita ini. Ini berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya sebelum datangnya baginda Rasulullah ini, maka cara Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki umat ketika kerusakan-kerusakan sudah terjadi di muka bumi ini, sudah banyak kemaksiatan, banyak kemungkaran, ya, sudah banyak kezaliman yang terjadi di muka bumi ini, maka solusi yang Allah berikan itu adalah Allah turunkan Nabi dan Rasul di tengah-tengah manusia, karena sungguhnya solusi daripada segala permasalahan yang terjadi di umat manusia ini ataupun di muka bumi ini ada permasalahan keyakinan, ya, masalah keimanan. Ketika orang itu salah yakinnya, salah keimanannya, maka ini akan berdampak banyak hal. Ya. Jadi ketika orang dalam tingkah laku sehari-harinya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki, ya, itu akan berdampak kepada bagaimana hatinya akan berdampak kepada bagaimana fikirnya, ya. Fikirnya akan berdampak ke bagaimana perbuatannya sehari-hari. Dan kuncinya itu adalah dari permasalahan iman yakin. Itulah maka sekalian, baginda Rasul adalah nabi yang terakhir. Selepas beliau tidak lagi nabi di tengah-tengah kita. Maka walaupun bagaimana rusaknya umat di zaman akhir ini tidak akan ada lagi nabi di tengah-tengah kita. Tetapi ada satu hal yang menjadikan kita sebagai umat akhir zaman, umatnya baginda Rasulullah ini sebagai umat yang terbaik. Yaitu apa? Karena di hari ini kita diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai penerus kerjanya baginda Rasulullah. Kita ini adalah naibnya baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah nabi yang terakhir, tetapi bukan berarti berakhir pula tugas kenabian. Tugas kenabian sekarang diamanatkan kepada umatnya. Adalah maka umat baginda Rasulullah, yaitu dimanapun di muka bumi ini yang telah mengucapkan satu kalimat, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia ini mendapatkan gelar sebagai khairul ummah, sebagai umat yang terbaik. Sebagaimana firman Allah SWT, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita adalah umat yang terbaik. Kenapa? Karena ada dua perkara dalam diri umat ini yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya tugasnya hanya ibadah saja kepada Allah SWT. Sementara tugas dakwah yang menjadi misi utama kenabian itu ada hanya kepada para nabi dan rasul saja. Tugas dakwah, misi dakwah itu adalah tugas yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Dan mereka adalah orang terpilih daripada kalangan manusia, terpilih dari keluarganya, terpilih daripada sifat dan akhlaknya, terpilih daripada segala sesuatunya. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Maka sekalian, tugas dakwahnya adalah tugas orang-orang pilihan saja. Sementara umat manusia biasa, tugasnya adalah ibadah saja. Ibadah saja, mereka habiskan waktu untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, dengan datangnya baginda Rasulullah, Allah telah tutup pintu kenabian. Allah tidak akan turunkan lagi nabi dan rasul. Tetapi sekarang tugas dakwah diamanahkan kepada umatnya. Sehingga siapapun daripada umatnya baginda Rasulullah, kita punya tanggung jawab untuk melanjutkan kerja dakwah ini. Maka umat akhir zaman ini disebut sebagai khairul ummah, karena dalam diri mereka ada dua tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab ibadah, yaitu bagaimana menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah sebagai hamba-Nya Allah SWT, menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah tanggung jawab dakwah. Tanggung jawab dakwah. Karena sesungguhnya dakwah ini adalah kerjanya Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu yad'u ila darissalam. Sesungguhnya Allah menyeru manusia masuk ke dalam kampung keselamatan. Allah lah yang menyeru manusia, mengajak manusia masuk ke dalam kampung keselamatan. Kampung kita yang sesungguhnya nanti itu adalah kampung akhir kita, yaitu surga Darussalam. Allah adalah dai yang agung. Setiap nabi dan rasul itu adalah dai-dai yang sempurna. Ya, dai-dai yang sempurna. Dan Al-Qur'an adalah kitab dakwah, kitabnya ahli-ahli dakwah. Itulah maka sekalian, sekecil apapun kita, seminimal apapun ya profesi kita, pendidikan kita punya tanggung jawab dakwah. Dan dakwah yang terbaik itu seperti apa? Contoh dakwah yang terbaik itu seperti apa? Ya, hari ini kita mungkin mempelajari ataupun mendengarkan banyak definisi, banyak penjelasan-penjelasan. Tapi sebenarnya dakwah yang paling baik itu, atau dakwah yang paling sempurna itu adalah adzan. Dan maka ketika kita selesai mendengar adzan, kita dianjurkan berdoa. Allahumma rabb hadi dawati tamah wa sholatil qa'imah dan seterusnya. Ya Allah, Engkau adalah Allahumma rabb hadi dawati tamah. Engkau adalah pemilik seruan yang sempurna. Jadi adzan itu adalah dakwati utama, dakwah yang sempurna. Dan kalau kita perhatikan analoginya dakwah, analoginya adzan itu seperti apa? Pertama, kalimatnya ini tetap. Allahu Akbar, mengesahkan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Allahu Akbar, ya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Membersaksikan diri kita akan keesaan Allah dan kemudian kepada kenabian ya, Nabi Muhammad SAW. Kemudian hayalah sholat, ya, mengajak kepada kebaikan, sholat kebaikan. Puncak daripada kebaikan adalah sholat. Hayalah sholat. Kemudian hayalah falah. Kemudian janjinya kalau kebaikan ini ditunaikan apa? Kemenangan. Hayalah falah. Ya. Kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi inilah adzan. Profesor adzan ya sama, tukang beca adzan yang sama, ya kan? Orang petani adzan ya sama, pejabat adzan ya sama, mahasiswa adzan ya sama, siapapun adzan sama kalimatnya. Ya. Kenapa? Karena adzan itu ada dakwah tamah. Ketika kita ini adzan, sebagian besar, hampir dipastikan, orang yang adzan itu pasti akan sholat. Dalam konteks tentu saja orang adzan tidak sholat. Ya. Ada juga case, tapi sebagian besar dipastikan orang adzan itu sholat. Kenapa? Nah, karena adzan itu sekalian, ketika seorang muadzin itu adzan, maka sebenarnya dia mengingatkan dirinya sendiri. Maka dia yang pertama kali akan diberi kekuatan untuk menunaikan apa yang disampaikan. Hayalah sholat, hayalah falah. Maka dia akan pertama kali diberi kekuatan oleh Allah untuk menjaga sholat, dan dia yang akan pertama kali oleh Allah SWT diberikan pahala kebaikan ya, atas ajakannya. Ya. Dan sekalian, tugasnya muadzin itu adalah menyampaikan dan bukan memaksa orang. Ya. Nah, orang datang ke masjid, orang berbondong-bondong sholat berjamaah, orang datang ke masjid itu adalah kekuatan bukan dari kekuatannya muadzin, ya, tetapi dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka ada orang yang datang, ada orang berbondong-bondong ke masjid itu Allah yang membukakan pintu hati mereka ini untuk mendatang ke masjid. Maka tugasnya muadzin itu adalah menyampaikan, sementara hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikianlah perumpamaan dengan dakwah. Dakwah ini tujuannya adalah mengajak. Ya. Nah, tugas kita adalah mengajak. Ajak kepada apa? Ajak kepada apapun kebaikan yang kita ketahui, walaupun belum kita amalkan. Jadi walaupun hari ini kita belum mengamalkan kebaikan tersebut, maka kita tetap harus punya kewajiban mengajak orang kepada kebaikan. Dengan harapan, dengan doa ataupun dengan niat, bagaimana dengan kita mengajak kepada kebaikan, maka Allah SWT mudahkan kita kepada kebaikan. Ya. Jadi ajaklah orang kepada kebaikan, walaupun kita sendiri masih belum mampu melakukan kebaikan tersebut. Ya. Kemudian cegahlah orang dari keburukan, walaupun kita sendiri masih terlibat dalam keburukan tersebut. Kenapa? Karena dengan kita ini mengajak kepada kebaikan, nanti Allah berikan taufik pada kita untuk memudahkan kita kepada kebaikan. Demikian juga kalau kita mencegah orang dari keburukan, walaupun kita masih terlibat dalam keburukan itu, ya, nanti Allah beri kekuatan pada kita yang pertama kali untuk menjauhkan diri daripada keburukan tersebut. Ya. Nah, itulah maka apabila dakwah ini dihidupkan, ya, maka insya Allah agama akan tetap terjaga sampai dengan akhir zaman nanti. Ya. Inilah yang menjadikan bagaimana Islam ini tetap terjaga.
Walaupun sekarang tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga agama di akhir zaman ini salah satunya dengan asbab dakwah yang dibuat oleh tanggung jawab dakwah yang dilanjutkan oleh umat Rasulullah SAW. Ya. Maka sekalian, dalam kaitan ini insya Allah saling mengingatkan di antara diri kita bagaimana kita tunaikan tanggung jawab dakwah. Dakwah ini beda dengan ceramah. Ya, kalau ceramah itu harus punya ilmunya, ya, harus mengkaji dulu ilmunya. Paling tidak kita ini mempersiapkan dulu, ya. Nah, tetapi dalam dakwah ini yang paling utama itu adalah apa yang sudah kita kerjakan itu yang kita sampaikan. Apa yang sudah kita tahu maka itu yang kita sampaikan. Ya. Nah, insya Allah dengan cara seperti itu, apabila suasana dakwah ini ada di dalam lingkungan kita ini, sekalian, maka nanti insya Allah kita akan sangat dimudahkan. Dakwah itu akan membentuk suasana, membentuk environment dalam diri kita. Dengan suasana itulah maka insya Allah kita akan dimudahkan kepada amal-amal agama. Hari ini kita semuanya ingin taat kepada Allah, tapi lingkungan kita kadang-kadang tidak memungkinkan, sehingga kita merasa berat untuk mengamalkan agama. Ya, nah untuk itu maka kalau kita ini ingin bagaimana lingkungan kita juga lingkungan yang memudahkan kita kepada taatan, maka tumbuhkan suasana dakwah di antara kita, ya. Saling ajak mengajak, saling mengingatkan di antara kita, ya. Dan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi seorang yang diingatkan itu bukan berarti dia ini lemah, bukan berarti dia ini hina, tidak. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, justru bagi orang-orang beriman, kalau kita mendengarkan kalam-kalam kebaikan, ajakan-ajakan kebaikan, maka semakin meningkatkan gairah dia kepada ketaatan tersebut. Ya. Nah, jadi dakwah ini berlaku pada siapapun. Ya. Bagi orang yang sudah amal agama, maka dengan adanya dakwah, ada orang yang mengajak, maka dia semakin diingatkan lagi, meningkatkan kualitasnya, meningkatkan kuantitasnya dalam kebaikan. Bagi orang yang masih belum mengerjakan, maka dengan dakwah ini maka sebagai pengingat, oh iya, maka saya harus mengerjakan, saya harus melakukan itu, ya. Nah, bagi kita sendiri, ya, yang mengingatkan orang lain, maka niatnya bukan memberitahu, ya. Kalau bukan memberitahu orang lain, kalau memberitahu, maka ya orang sudah tahu, ya sudah. Tapi dengan kita ini mendakwahkan, dengan kita ini mengajak, maka tujuan utamanya adalah untuk diri kita. Sehingga sering dikatakan dakwah itu seperti bercermin, ya. Dakwah itu seperti bercermin. Kalau kita ini mendakwahkan orang kepada kebaikan, maka nanti yang pertama kali akan diperbaiki itu ada di kita. Ya, nanti maka insya Allah saya sekalian jadikanlah suasana akhir zaman ini, ya, kita hadapi bersama dengan cara kita ini saling ingat mengingatkan di antara kita dengan mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun yang bisa kita kerjakan, sampaikan kepada orang lain. Kita ini bukan umatan abid, ya. Kita ini adalah umatan da'i. Kita ini bukan umat ahli ibadah, ya. Kita ini umatan ahli dakwah. Maka apabila kita ini menjadi ahli dakwah, sekaligus kita juga akan disempurnakan ibadahnya. Ya, karena menjadi ciri khas umat akhir zaman ini, umatnya baginda Rasulullah adalah khair ummah. Yaitu kenapa? Karena kita melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik pada kita untuk senantiasa menjaga agama dalam diri kita, meningkatkan ibadah kita, memperbaiki ibadah kita. Nah, pada saat yang sama, kita juga mengajak orang lain kepada agama, mengajak orang lain kepada ibadah, mengajak lain kepada ketaatan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.